Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam salah satu hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, diceritakan suatu ketika ada salah satu sahabat yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, amal apa yang di situ bisa menyebabkan saya dicintai Allah dan dicintai manusia?" Bukan cuma dicintai Allah saja, tapi dicintai manusia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Izhad fid dunya yuhibbukallah." Zuhudlah kamu di dunia, maka Allah akan mencintaimu. Wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Dan zuhudlah kamu apa-apa yang ada pada tangan manusia, apa-apa yang dimiliki oleh manusia, maka manusia itu akan mencintaimu. Zuhud di dunia. Zuhud di sini artinya tidak ada ketergantungan hati terhadap dunia. Bergantungnya hati itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu zuhud. Kalau kita bisa keadaan hati kita itu seperti itu, yakin kepada Allah, bergantung kepada Allah, maka itulah namanya zuhud. Maka Allah akan mencintai kita. Dan zuhud terhadap apa-apa yang dimiliki oleh manusia, tidak iri dengan kepunyaan orang lain. Kawannya, tetangganya beli mobil yang terbaru, kita ikut senang. Senangnya di situ bukan senang yang dibuat-buat, murni tidak ada keinginan yang sama. Senang kalau orang lain mendapatkan nikmat dan tidak pernah sedikit pun menginginkan kenikmatan itu hilang dari orang lain. Nah, itu zuhud namanya. Karena ada yang senang itu dibuat-buat, senyumnya itu senyum palsu. Padahal tidak senang apabila orang lain mendapatkan nikmat. Kalau kita itu benar-benar senang di saat orang lain mendapatkan nikmat dan tidak ada keirian di dalam hati kita, itulah kita zuhud terhadap apa-apa yang dimiliki oleh manusia. Kalau kita bisa seperti itu, maka orang itu akan senang sama kita. Itu pasti. Senang yang murni, senang yang palsu itu bisa dirasakan kok. Bisa. Ini orang-orang itu benar-benar senang apa enggak? Senangnya itu senang beneran apa dibuat-buat, itu bisa dirasakan. Kalau orang itu sudah peka hatinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi amal hati zuhud itu akan menyebabkan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Zuhud bukan berarti kita tidak punya apa-apa, tidak. Imam Malik itu seorang ulama besar, ahli hadis. Pernah suatu ketika beliau itu mendapatkan hadiah kuda yang sangat bagus sekali. Kuda yang terbaik, lengkap dengan pelananya. Saat mengajar, kudanya itu taruh di luar masjid. Semua yang melihat itu kagum. Imam Syafi'i yang ikut kajiannya, karena beliau itu adalah muridnya, kagum. Wah, ini kuda guru saya kok bagus sekali. Kuda yang bagus itu kan bisa miliaran. Ya, apalagi itu kuda pemberian dari sultan, penguasa Madinah. Itu Imam Syafi'i melihat kuda yang dipunyai oleh Imam Malik, itu heran takjub. Subhanallah, ini kuda kok bagus sekali. Imam Malik tahu apa yang dikatakan oleh Imam Malik. Kamu kalau suka huwalak, ini buat kamu saja. Nah, itu coba. Berarti tidak ada ketergantungan dunia di dalam. Beliau itu kalau pakai baju yang terbaik, bagus-bagus, tetapi tidak tergantung di dalam hatinya. Kalau ada orang suka ya dikasihkan. Kalau kita kan tidak, bajunya bagus-bagus, kalau ngasih orang yang bekas yang sudah buluk-buluk, nah itu enggak zuhud itu. Kadang-kadang alasannya itu zuhud.
kita harus memakai yang terbaik untuk menyampaikan bahwa ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi giliran ngasih orang yang sudah second-secondnya sudah lama nggak dipakai, itu nggak zuhud namanya. Pernah juga Imam Malik itu diberi uang 1000 dinar oleh penguasa. 1000 dinar. Dinar itu kan terbuat dari emas, kepingan emas. Itu dinar. Kalau sekarang waduh, sudah banyak itu. Diberi 1000 dinar. Beliau nggak pakai, beliau simpan. Kemudian lain hari, beberapa hari kemudian Khalifah Al-Hadi ini datang lagi membawa amplop 1000 dinar lagi. Menawarkan pada Imam Malik. Apa yang ditawarkan? Wahai Imam, saya kasih hadiah 1000 dinar lagi, tapi mohon tolong kesediaannya engkau pindah ke Baghdad, akan saya angkat sebagai gubernur. Tapi karena kecintaan Imam Malik terhadap Madinah, beliau itu sudah tidak bisa meninggalkan Madinah karena beliau cinta dengan kota Madinah, mengajar jadi ulama di Madinah, meninggal beliau kalau itu di Madinah. Pokoknya kecintaannya luar biasa sekali terhadap Madinah. Beliau tidak bersedia menerima tawaran dari khalifah. Kemudian beliau kembalikan 1000 dinar yang dulu pernah diberikan oleh sang khalifah. Maaf, saya tidak bersedia untuk menyanggupi tawaran Anda. Dan ini 1000 dinar yang Anda kasih dulu masih utuh, belum saya pakai. Kasihkan, dikembalikan lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu Imam Malik. Jadi meskipun beliau itu kaya, tetapi kekayaan itu tidak berpengaruh pada hatinya. Punya dan tidak punya sama saja. Itu zuhud. Sehingga dikatakan dalam satu riwayat, la tashhad li ahadin bizzuhdi fa inna zuhda fil qalbi. Kata Imam Abu Sulaiman, jangan engkau mengatakan seseorang itu zuhud, karena zuhud itu ada di dalam hatinya. Ada orang pakaiannya sederhana, biasa-biasa saja, langsung wah ini orang zuhud ini. Ini ustadz yang zuhud, tidak punya apa-apa. Belum tentu. Kadang-kadang dia nggak punya apa-apa, masih mengharapkan untuk dikasih orang lain. Mengharapkan dikasih sesuatu orang lain. Itu bukan zuhud. Zuhud itu selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kaya, dia punya apa-apa, akan tetapi kekayaannya itu tidak pernah mengganggu ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan kekayaan itu dicabut oleh Allah, dia tidak masalah. Itu zuhud. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan ini bukan hal yang mudah. Ulama mengatakan di antaranya tanda-tanda zuhud itu apabila sesuatu itu diambil oleh Allah, hilang darimu, kemudian engkau mengharapkan pahala dari Allah dibandingkan engkau mengharapkan sesuatu yang hilang itu kembali kepadamu. Duit hilang, diutang orang nggak balik, pinjam nggak balik, itu kita lebih mengharapkan pahala dari Allah daripada kembalinya duit yang dipinjam orang. Itu zuhud. Entah hilangnya itu apa, sepeda motor atau apa, kemudian kita berdoa minta pahala, lebih mementingkan pahala daripada sesuatu itu kembali lagi. Itu zuhud. Kalau masih belum seperti itu zuhud, tapi ya masih level terendah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Imam Fudail bin Iyad, beliau mengatakan asluz zuhdi ar-ridha 'anillahi azza wajalla. Pokok daripada zuhud, asal daripada zuhud itu adalah ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ridha menerima apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan, ditakdirkan sebagai orang yang miskin, diterima. Ditakdirkan sebagai orang yang kaya, diterima. Tidak protes kepada Allah. Itu namanya zuhud. Zuhud. Kaya ya alhamdulillah, miskin yang bagaimana lagi kalau nggak diterima, memang takdirnya seperti ini. Harus diterima dengan ikhlas, itu zuhud. Kalau kita bisa seperti itu, kita termasuk hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun sedikit ibadahnya, sedikit sholat sunnahnya, sedikit puasa sunnahnya, tapi kalau hati kita bisa zuhud, selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bergantung kepada manusia, maka kita akan menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi yang sering kita itu selalu dilanda ketakutan-ketakutan. Bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat sedikit.
Gimana nanti kalau saya pensiun makan apa? Gimana ya anak-anak saya? Selalu gimana. Dia lupa bahwa ada yang menjamin dirinya, ada yang menjamin anak-anaknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih yakin dengan apa yang dia punya daripada yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka selalu tata hati kita, latih hati kita untuk senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita hamba-hamba yang selalu bergantung kepada Allah, amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.